Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas FM22C ingin mempresentasikan tentang materi epilepsi. Kelompok ini beranggotakan 3 orang, yaitu Dwi Utaminingsih, Riki Rianto, dan Jahrani Dian Lestari. Langsung saja ke materi. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Jahrani Dian Lestari, dipersilahkan. Epilepsi berasal dari kata Yunani yaitu epilepsia yang berarti serangan. Epilepsi merupakan suatu keadaan yang ditandai adanya bangkitan yang terjadi secara berulang akibat terganggunya fungsi otak. Epilepsi merupakan manifestasi gangguan fungsi otak dengan berbagai etiologi dan dengan gejala tunggal yang khas, yaitu kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik neuron otak secara berlebihan dan paroksismal. Secara fisiologi, epilepsi didefinisikan merupakan gangguan keseimbangan di antara eksitasi cerebral dan inhibisi adalah ujung terhadap tidak terkontrolnya eksitasi. Kejang didefinisikan gangguan sementara pada fungsi otak, hipersinkronus pelepasan yang berlebihan dari cortical neurons. Kejang diakibatkan oleh eksitasi yang berlebihan atau penghambatan neuron yang tidak teratur. Kategori epilepsi dibagi menjadi dua, yaitu pertama kejang vokal parsial, yang kedua kejang umum. Kejang vokal. Kejang vokal terjadi karena adanya lesi pada satu bagian dari cerebral cortex, di mana pada kelainan ini dapat disertai kehilangan kesadaran. Kedua, kejang umum. Kejang umum lesi mencakup area yang luas dari cerebral cortex dan biasanya mengenai kedua hemisfer cerebri. Baik, Terima kasih. terima kasih kepada Jahrani Dian Lestari yang membawakan materi pertama. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Dwi Utaminingsih, dipersilahkan. Untuk cara diagnosa epilepsi itu meminta pasien dan keluarga untuk mengkarakterisasikan kejang untuk frekuensi, durasi, faktor pencetus, waktu terjadinya, adanya aura, aktivitas iktal, dan kondisi postistal. Lalu di sini juga ada contoh studi kasusnya, yaitu Tuan Fikri mempunyai riwayat post-trauma kepala pada umur 21 tahun. Pada saat dilakukan wawancara dengan pasien, pasien mengatakan merasakan malu dengan penyakit yang dideritanya karena sering dipergunjing orang sekitar sehingga jarang keluar rumah. Dari pemeriksaan fisik didapatkan refleks fisiologis hyperrefleks dan refleks patologis negatif. Rangsang Minegel kaku kuduk negatif. Brunjiliki 1 dan 2 negatif. Kekuatan ekstremitos normal tensi 110/70 mm per air raksa. Suara jantung S1 S2 reguler. RR 16 kali per menit. N 80 kali per menit. Pada pemeriksaan penunjang berupa EEG didapatkan ada gelombang hiperaktif pada lobus temporalis. Pada pemeriksaan radiologi berupa CT scan tampak ada gambaran atrofi cerebral. Pengobatan anti kejang memakai phenytoin 3 kali 100 ml, Neurotam 2 kali 3 gram. Untuk penata laksanaan medis, penggunaan anti kejang seperti phenytoin adalah langkah yang tepat mengingat adanya riwayat post-trauma kepala dan kelainan pada EEG yang menunjukkan gelombang hiperaktif pada lobus temporalis. Neurotam juga obat yang tepat karena bisa membantu mengendalikan gejala kejang serta mungkin membantu mengurangi rasa sakit neuropatik yang mungkin dialami oleh pasien. Lalu ada rehabilitasi. Terapi rehabilitasi diperlukan tergantung pada tingkat keparahan dampak
post-trauma kepala yang dialami oleh Tuan Fikri. Ini bisa mencakup terapi fisik, terapi bicara, terapi okupasi, atau terapi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan individu si pasien. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Riki Rianto. Pemantauan dan tindak lanjut. Pasien perlu dipantau secara teratur oleh dokter untuk mengevaluasi respon terhadap pengobatan, memantau efek samping obat, serta memantau perkembangan kondisi neurologis dan mentalnya. Jika diperlukan, penyesuaian dosis obat ataupun perubahan dalam rencana pengobatan dapat dilakukan berdasarkan evaluasi berkala. Analisis kasus atau deskripsi kasus. Diagnosis. Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, Tuan Fikri didiagnosis dengan epilepsi pasca trauma kepala. Hal ini ditandai dengan adanya riwayat trauma kepala, kejang, dan pemeriksaan EEG yang menunjukkan gelombang hiperaktif pada lobus temporalis. Atrofi cerebral. Gambaran atrofi cerebral pada CT scan memungkinkan merupakan akibat dari trauma kepala. Kecemasan sosial. Tuan Fikri merasa malu dengan penyakitnya dan jarang keluar rumah karena takut dipergunjingkan oleh orang sekitar. Lalu ada analisis penyebab kejang. Trauma kepala menyebabkan kerusakan pada otak, dapat meningkatkan risiko kejang. Gelombang hiperaktif pada EEG menunjukkan adanya aktivitas listrik abnormal di otak yang dapat menyebabkan kejang. Atrofi cerebral, penyusutan otak yang dapat terjadi akibat berbagai faktor, termasuk trauma kepala. Atrofi cerebral dapat menyebabkan berbagai masalah neurologis termasuk kejang. Kecemasan sosial, rasa cemas atau takut yang berlebihan terhadap situasi sosial. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk stigma terhadap penyakit tertentu. Untuk yang terakhir ada kesimpulan dari materi hari ini, yaitu epilepsi adalah gangguan neurologis yang ditandai oleh ketidakseimbangan antara eksitasi dan inhibisi di otak, yang menyebabkan lepasnya muatan listrik secara berlebihan dari neuron-neuron otak. Hal ini dapat mengakibatkan kejang yang bervariasi baik lokal maupun umum, tergantung pada area dan luasnya otak yang terlibat. Kejang ini merupakan manifestasi dari gangguan sementara pada fungsi otak, dengan gejala klinis yang bervariasi tergantung pada bagian otak yang terkena. Baik, terima kasih. Sekian materi yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.